Hai Sandinus Folks, welcome to Sandi Nusantara Podcast. Nah, kali ini tuh di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021, Sandi Nusantara Podcast bakal ngebahas program yang menarik dan yang pasti beda sama podcast-podcast sebelumnya. Karena di momen yang bersejarah ini, di momen yang penting ini, Hari Kesaktian Pancasila, kan kita diajarkan untuk benar-benar bisa merenungi dan mengamalkan ya nilai-nilai luhur yang termaktub dalam sila-sila Pancasila, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, juga keadilan. Dari teman-teman Sandi Nusantara dan Sobat Budaya tuh mikir kalau nilai-nilai luhur yang ada di sila-sila Pancasila itu sebetulnya jauh lebih dulu, jauh lebih dulu tuh udah ada nih di nilai-nilai yang ada di kebudayaannya kita. Karena nenek moyang kita itu kan dari dulu memang suka menuturkan filosofi-filosofi kehidupan di balik simbol-simbol kebudayaan ya, di balik cerita-cerita kebudayaan gitu. Kayak misalnya di podcast-podcast sebelumnya aja kita ngebahas tentang filosofi kejujuran, filosofi ketekunan, filosofi kerjasama di balik aksara-aksara Nusantara. Nah, dari situlah dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, teman-teman Sandi Nusantara dan Sobat Budaya tuh meluncurkan program namanya Sentinel Budaya. Agak-agak menarik nih, Sentinel Budaya. Kira-kira apa sih arti dari Sentinel Budaya? Nah, jadi Sentinel Budaya ini tuh diibaratkan sebagai penjaga budaya, panglima budaya. Kepada siapakah titel ini kita berikan? Tentu kepada para pegiat seni budaya yang memang sudah mengaktualisasikan kesenian, kebudayaan, dan juga menjalankan nilai-nilai luhur yang ada di balik kesenian dan kebudayaan Nusantara di kehidupan sehari-hari mereka. Tanpa mereka, bisa jadi kebudayaannya kita, keseniannya kita, nilai-nilai luhur di balik itu semua tuh bisa terkikis, hilang pelan-pelan, luntur pelan-pelan gitu. Nah, jadi menurut kami mereka para pegiat seni dan budaya itu seperti penjaga kebudayaan kita, panglima kebudayaan kita gitu. Makanya kita kasih titel buat mereka adalah Sentinel Budaya. Nah, yang menarik nih, kita kan udah melalui pandemi COVID-19 ini hampir 2 tahun ya, dan kondisi pandemi COVID ini kan berdampak kepada semua orang, berdampak ke semua sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, bisnis, ekonomi, pemerintahan juga, olahraga juga. Terus gimana nih sama situasi dan kondisi kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia? Karena itu berasal dari kegelisahan kami tentang gimana ya kondisi kebudayaan sekarang, gimana ya para pegiat seni dan budaya kondisinya sekarang. Nah, kita akhirnya mencoba untuk berkomunikasi dengan para pegiat seni dan budaya itu dari Aceh sampai Kalimantan Timur yang sudah berhasil kita hubungi gitu ya, dan kita mengumpulkan aspirasi-aspirasi mereka nih. Bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana harapannya kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk keberlangsungan kesenian dan kebudayaan, dan juga keberlangsungan para pegiat seni dan budaya. Nah, nggak perlu lama-lama, mending kita tonton aja yuk langsung video dokumenter para Sentinel Budaya. Sejak Maret 2020, virus COVID-19 telah melanda Indonesia dan lebih dari 188 negara dan wilayah di penjuru dunia. Tercatat kurang lebih 4,1 juta penduduk Indonesia terinfeksi virus COVID-19. Penyebaran virus corona telah menjungkirbalikkan segala proyeksi ekonomi. Dampak ekonomi paling terasa bagi Indonesia, salah satunya terjadi di sektor seni budaya. Sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus ini, mulai dari PSBB hingga PPKM. Pembatasan mobilitas manusia mengurangi penyebaran COVID-19 akan membuat penurunan produktivitas dari tenaga kerja. Tak pelak, para pelaku seni budaya tradisi pun terkena imbasnya. Banyak sejumlah pertunjukan,
pekerjaan yang harus rela dibatalkan dengan adanya aturan dilarang berkerumun. Bagaimana keadaan mereka saat ini? Nama saya Teguh Satrio. Fitria Al-Intan. Selamat Diharjo. Saya Ita Lufiana. Saya Sabti Budianti. Van Herdi. Mitri Sayuti. Robi Sinoaji. Saya Surya Ahadianur. Saya Galang Afrian. Saya Muhammad Ramdan. Saya Dinata. Saya berasal dari Kota Kandangan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Provinsi Banten. Lombok Tengah. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saya bergelut di bidang musik etnis. Gamelan. Saya pengajar untuk seni teater. Seniman karawitan. Dampak pandemi itu memang sangat terasa sekali, Mbak, khususnya dalam sektor seni pertunjukan, ya, seni tradisi. Saya sebagai dalang itu mulai 2020 kemarin itu banyak yang memang batal. Kalau dalang itu kan bukan pribadi saya saja yang terdampak. Jadi ada pengrawit juga, ada pesinden. Saat pertunjukan wayang kulit ini ditiadakan ataupun batal seperti itu. Untuk makan yo paling ala kadarnya, kalau kepepet ya yang saya lakukan ya pinjem sama saudara-saudara atau tetangga itu. Di PKB itu masuknya ke koperasi, bisa tuh dicek saya punya utang koperasi, punya utang BF, itu cek bisa itu berapa utang saya bisa itu dicek. Dan itu untuk gaya lubang tutup lubang. Gitu. Apa yang bisa dijual. Bilang tuh wayang cekelan, wayang pribadi. Uang berapa saya jual 1 atau 2 gitu, jual. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari itu. Wedding mereka udah bilang koordinasi terus sepatuh mungkin gitu. Menggunakan prokes, tetap aja ketika acaranya dibubarkan gitu. Yang terdampak ya kesenimannya itu, sampai ada yang mau disita gamelannya, padahal nggak ada hubungannya gitu ya. Dengan penonton yang mungkin dibatasi, jadi banyak pesan-pesan dalam karya ataupun seni pertunjukan itu yang tidak tersampaikan. Bisa dilihat kosong melompong. Dulu di sini ramai dengan peristiwa. Dulu di sini sesak, bahkan tak muat manusia. Dulu semua peristiwa di sini. Mengenal dunia panggung di sini. Saya pengen kondisi ini kembali seperti dulu lagi. Bisa dilihat, saya bisa berlari. Saksikan, sepi. Tak ada satupun manusia. Tak ada lagi peristiwa. Tidak ada lagi gemuruh suara musik, tak ada lagi orang teriak-teriak olah vokal, tak ada lagi orang-orang yang sedang berolah tubuh, tak ada lagi semuanya, tak ada lagi. Saya rindu kondisi ini, rindu sekali. Untuk harapan saya sebagai anak muda, mewakili anak muda ya, untuk berkesenian, pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, terutama bagi pelaku seni budaya. Itu sangat berharap adanya kegiatan dan merangkul semua seniman-seniman tradisi di kota bahkan di desa itu untuk berkegiatan. Pemerintah juga menyediakan pinjaman atau apa untuk seniman yang memang sudah kehilangan aset-asetnya. Jadi kembali nanti bisa dicicil melalui apapun. Semoga saja pemerintah bisa tahu itu. Soalnya kalau seniman itu kalau mau mengambil ambil pinjaman di bank itu sulit. Bagaimana sih pemerintah dari pusat harus setidaknya memberikan arahan ke pemerintah daerah itu. Kita selalu memperhatikan pelaku seni yang ada yang daerah itu loh. Ruang ekspresi, panggung-panggung yang notabene ruang ekspresi itu gratis, panggung-panggung pemerintah bisa digunakan oleh kami para seniman pegiat budaya dengan secara cuma-cuma gratis, terjangkau gitu ya kan.
kita setidaknya bisa pikirkan fasilitas buat mereka, buat para seniman itu bisa berkarya. Tentunya ketika dia bisa berkarya kan artinya nanti juga akan simbiosis. Tolonglah buat pemerintah benar-benar mendata seniman yang benar-benar berkiprah, seniman yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk budaya ini, untuk benar-benar diperhatikan secara khusus gitu. Karena kalau misalkan seniman yang benar-benar mengabdi untuk saat ini kan tidak banyak gitu. Tidak seperti pekerja-pekerja yang lain gitu. Kita kebetulan kita bukan artis ya. Jadi untuk dana membuat sesuatu pun kita tidak ada. Kanan, jualan buah, jualan baju, segala macam gitu, dan itu tetap tidak di bidangnya, karena kan seniman ini udah terlahirnya itu menjadi seorang seniman abadi gitu. Jadi kalau mereka dilarikan ke mata pencarian yang lain, aku rasa sia-sia, dan itu pun sifatnya itu terpaksa gitu, karena kalau tidak mereka lakukan ya mereka mau makan apa gitu, Mbak. Menyikapi kondisi ini, Sobat Budaya bersama dengan penggiat seni budaya mengajak kita semua untuk turut berkontribusi melestarikan budaya dan menjaga keberlangsungan para penggiat budaya dengan melakukan apresiasi karya dari penggiat seni budaya menggunakan platform Karya Karsa, talkshow interaktif di YouTube channel dan podcast Sandi Nusantara, segmen khusus cerita penggiat seni budaya dalam edisi Dekode Budaya Webtoon Sandi Nusantara dalam menghadapi pandemi COVID-19, menggalang dukungan untuk penyelenggaraan konser virtual bersama para penggiat seni budaya untuk terus menghidupkan edukasi dan praktik-praktik kesenian. Gak mau kan budaya Indonesia mati dan punah ditelan pandemi? Ini cara kita bergotong royong untuk melindungi budaya tradisi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menjaga dan mengembangkan budaya tradisi Indonesia. Jangan biarkan budaya tradisi Indonesia hilang, mati hingga punah di tengah pandemi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari bersatu lindungi keberlangsungan budaya tradisi Nusantara. Dari video tadi teman-teman udah tergambar ya gimana kesulitannya para penggiat seni dan budaya itu untuk melakukan kegiatan, untuk nampil, untuk berkreasi, untuk beraktivitas, karena memang ruang-ruang apresiasinya itu memang dibatasi, bahkan mereka nggak bisa nampil nih selama pandemi, selama pembatasan kegiatan. Terus harapannya pun mereka ingin supaya mereka bisa terus melangsungkan kegiatan-kegiatan seni dan budaya, supaya bisa terus menjaga kelestarian budayanya juga. Dan di video tadi juga udah ada ya ajakan dari teman-teman Sandi Nusantara dan Sobat Budaya itu untuk kita semua bisa bergandengan tangan, bergotong royong, sama seperti nilai-nilai Pancasila buat kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan, dan keadilan itu. Kita ngajak nih semua masyarakat Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat untuk bisa gotong royong dan bergandengan tangan menjaga kelestarian kesenian dan kebudayaan, dan juga menjaga keberlangsungan para sentinel budaya itu dengan turut mendukung program Sentinel Budaya. Caranya gampang banget kan, teman-teman itu bisa masuk ke platformnya Karya Karsa, ketik aja karyakarsa.com/sobatbudaya. Teman-teman di sana tuh bisa melakukan kontribusi dengan memberikan tipping apresiasi karya-karya yang ada di sana, baik berupa tipping apresiasi webtoon Sandi Nusantara, komik Archipelago,
quote ataupun buku Kode Nusantara, juga karya-karya para pegiat seni dan budaya itu. Karena seluruh hasil donasi ataupun hasil tipping yang masuk ke platform Karya Karsanya Sobat Budaya itu akan didistribusikan kembali ke para pegiat seni dan budaya, supaya kita masih bisa terus menghidupkan kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan mereka, bisa terus menjaga keberlangsungan mereka sebagai sentinel budaya atau sebagai panglima perlindungan budaya gitu ya. Nah, selain teman-teman bisa berkontribusi dengan tipping, teman-teman juga bisa berkontribusi dengan menyebarluaskan informasi ini seluas-luasnya dan mengajak rekanan-rekanan yang lain, teman-teman yang lain untuk ikut serta berkontribusi ke program Sentinel Budaya itu. Jadi biar nggak ketinggalan informasi-informasinya Sandi Nusantara, jangan lupa subscribe Sandi Nusantara Podcast, turn on notifikasinya, juga favorit webtoon Sandi Nusantara di Line Webtoon, juga aktifin notifikasi di platform karyakarsa.com/sobatbudaya. Untuk menutup Sandi Nusantara Podcast edisi Hari Kesaktian Pancasila sekaligus peluncuran program Sentinel Budaya, teman-teman bisa nih nonton kolaborasi para Sentinel Budaya, para pegiat seni dan budaya ini mempersembahkan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu.